Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Krishna Azura. Oke teman-teman, selamat datang kembali di segmen Air Talks. Nah, di segmen Air Talk kali ini sedikit agak berbeda karena saya sudah mempunyai alat yang prepare, yaitu berupa clip on. Insyaallah suara saya 100 bakalan, bukan 100% teman-teman, bakalan 98% akan terdengar oleh teman-teman semua. Walaupun ini saya sekilokan secara langsung, tidak menggunakan adapter apapun. Saya harapkan semoga teman-teman semua tidak menerima sinyal di HP teman-teman berupa kresek-kresek ataupun kecil suaranya ataupun bagaimana. Insyaallah konten di segmen AirTalk ini akan jauh lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan alat bantu untuk pendengar di konten ini. Oke teman-teman, jadi hari ini saya ingin membahas salah satu tema. Sebetulnya ini sih cukup kasihan sih, saya cukup melihat mereka itu sungguh sangat kasihan. Biar bagaimanapun juga mereka ini adalah bukan pahlawan ya teman-teman, adalah mungkin tempat untuk kita, untuk misalkan kita nggak masak, kita harus pergi ke sebuah tempat untuk masak atau untuk makan, ataupun kita harus memberi sebuah keperluan untuk membeli apapun itu di sebuah tempat ya, apalagi kalau bukan di mall. Nah, sekali lagi di teman-teman, saya kemarin sempat melakukan survei, bahkan saya melihat juga konten daripada guru saya yang beliau ini secara kasat mata beliau menyampaikan di status, baik itu di status maupun di sorry ya, sangat berubah sekali ketika sebelum pandemi itu ya, sebelum pandemi ataupun sebelum PPKM dan sesudah PPKM kemarin. Wah, itu luar biasa. Itu saya membaca caption dari guru saya aja sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Walaupun saya nggak berada di sana, tapi saya merasakan aura ataupun effortnya di sana. Itu loh. Bayangin aja teman-teman, di sana itu semua tempat, baik itu tempat makan, tempat time zone biasa kita untuk bermain, misalkan kita habis mengerjakan tugas atau ingin merefreshingkan gitu kan, ingin kemana gitu kan, ditutup teman-teman, tutup semua. Jadi yang buka itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan proporsionalnya, berhubungan dengan ketentuan daripada PPKM ataupun dengan juga sama seperti PSBB. Misalkan restoran sekarang ini hanya bisa untuk take away ya, take away. Dan juga kalaupun kita ingin dine in di sana, kita hanya diberikan waktu sekitar setengah jam. Bahkan kita hanya diberikan waktu mungkin kalau teman-teman bisa makannya cepat bisa 20 menit. Gitu ya. Kita nggak tahu nih perubahannya bisa sampai 19 menit. Kita ini berarti otomatis kita harus menambah lagi kecepatan kita untuk makan. Nah, artinya apa sih yang saya berikan kepada teman-teman, baik itu di instastory saya tadi pagi, itu adalah mengingatkan kita teman-teman. Ini mengingatkan kita mau sampai kapan nih. Ini sudah peringatan, mau sampai kapan kita nggak bisa kemana-mana. Taruhlah kita nggak bisa ke mall, taruhlah kita nggak bisa belanja shopping, dan kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa di rumah aja gitu loh. Dan ini menjadi sebuah tanda gitu, menjadi sebuah tanda yang artinya kita itu
harus bisa menahan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang beresiko. Artinya tempat-tempat yang berkerumunan, tempat-tempat yang yang kerumunan itu banyak gitu ya teman-teman. Nah itu berarti kalau dengan adanya ini berarti kita sudah diberikan peringatan untuk bisa menahan gitu ya teman-teman, untuk bisa menahan. Walaupun teman-teman di sini mungkin nggak ada yang gatal gitu ya teman-teman, ada yang gatal gitu ya. Misalkan teman-teman pengen shopping mungkin gitu ya teman-teman, mungkin teman-teman gatal gitu pengen shopping, cuman nggak tahu nih gimana. Nah hal ini berarti merupakan sebuah kontribusi yang baik bagi kita yang memang mengikuti aturan dari pemerintah. Kalaupun kita masih membandel, jangan sampailah kita menjadi korban kasus COVID-19. Dan nah, yang mau kita bahas di sini bukan masalah mualnya, bukan masalah fasilitas di sana, tapi kan ini hanya sebuah gambaran. Tapi sebenarnya topik utama kita adalah ini udah bulan kemerdekaan, ini udah bulan mendekati atau sudah memasuki era kelahiran negara kita atau era kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang menjadi fokus kita adalah teman-teman berusaha untuk tidak mengadakan lomba 17-an deh. Ya, berusaha untuk tidak mengadakan lomba 17-an. Karena apa? Karena itu berefek teman-teman, berefek kepada hal-hal yang nantinya akan diperpanjang nggak akan ada ujungnya ketika teman-teman masih kekeh gitu ya, teman-teman masih pengennya ngadain lomba lah apalah. Jangan teman-teman, karena negara kita ini udah nggak bisa ini lagi teman-teman, karena pemakaman penuh, rumah sakit juga terbatas gitu ya teman-teman, nakes apalagi gitu kan. Jadi kalaupun teman-teman ingin mengadakan lomba 17-an, alangkah baiknya teman-teman ngadain sendiri tapi secara online ya. Sekarang banyak nih game-game yang bisa kita akses melalui online, misalkan lomba catur ya, lomba main Uno, ada aplikasinya gitu kan. Lakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak membuat kerugian kepada orang lain gitu ya, yang dalam tanda kutip tidak merugikan orang lain deh, itu udah cukup teman-teman. Daripada teman-teman harus keluar, teman-teman harus ngehadepin banyak orang, apalagi subscriber saya ada yang anak-anak di sini. Gitu. Ini gimana nih? Karena kalau saya lihat ya, ini sudah tradisi kita, ya kan? Sudah tradisi kita sejak lama. Kalaupun mungkin ya, kalaupun ingin diberhentikan atau ingin dipending juga mungkin berat bagi sebagian besar orang. Tapi kan ini gimana ya? Ini udah demi kebaikan teman-teman gitu loh, demi kebaikan kalian, demi kebaikan negara ini gitu loh teman-teman. Jadi kalaupun ingin mengadakan lomba 17-an, ya adain aja online gitu loh. Misalkan boleh pakai lomba kayak Asian Games yang misal masuk ke kategori Asian Games, contoh kayak AOV, misalkan boleh gitu kan, lomba di AOV gimana gitu kan, boleh gitu teman-teman, asalkan itu bermanfaat, asalkan teman-teman hanya untuk have fun deh, hanya untuk have fun. Biasanya dulu di beberapa tahun lalu di komplek saya sebelum pandemi itu
mereka mengadakan lomba, biasanya dihadiahi TV ya kalau Panjat Pinang. Kalau berhasil dia dihadiahi TV. Kemudian kalau lomba-lomba lain itu dihadiahi, misalkan taruhlah rice cooker untuk kalian masak, atau taruhlah misalkan peralatan untuk kalian sekolah, taruhlah seperti itu. Tapi kan kalau di keadaan seperti ini tidak memungkinkan gitu teman-teman, tidak memungkinkan adanya acara-acara tersebut. Bahkan upacara 17-an aja itu paling online semua gitu loh. Gak di lapangan, gak di Istana Merdeka. Paling di Istana Merdeka cuma beberapa orang gitu yang datang, yang hadir gitu kan, mungkin presiden atau wakilnya gitu kan. Sisanya semuanya lewat Zoom gitu. Nah itu juga PR teman-teman. Supaya apa? Supaya negara kita tidak mengalami kenaikan kasus setiap harinya, ya, tidak mengalami kenaikan kasus COVID-19 setiap harinya, gitu loh. Ayolah teman-teman, kita bantu kontribusi negara ini, kita berkontribusi demi untuk negara kita. Minimal kita di rumah aja, minimal kita nggak kemana-mana, minimal kita nggak ngadain 17-an aja, itu sudah bagus sekali. Ini bahkan sekarang ini COVID juga udah semakin membaik nih dibandingkan konten Idul Fitri kemarin ya, yang masih meningkat gitu loh teman-teman. Ini berarti menjadi apa ya namanya? Menjadi kunci kita, menjadi pegangan kita, menjadi apa ya namanya? Gagasan kita, bahkan menjadi acuan kita untuk berusaha meningkatkan lagi ke yang lebih baik. Gitu. Bahkan kalaupun PPKM misalkan sudah berakhir ya teman-teman, kalau bisa diingat lagi, kalau pengen dine in juga lihat-lihat lagi, kalau penuh sebaiknya jangan, karena potensi virus juga di tempat-tempat makan juga paling banyak. Karena apa? Karena kan orang-orang di sana juga buka masker untuk mereka makan gitu loh. Bahkan nih saya pernah dapat cerita dari teman saya di masjid. Katanya teman saya ini teman-teman anak-anak ini, katanya mereka pergi ke mall, misalkan waktu sebelum PSBB mereka pergi ke mall, itu masih biasa-biasa aja tuh, masih orang pakai masker, buka masker, terus ngobrol masih nggak apa-apa. Tapi kan semenjak PPKM dan PSBB dilakukan, semua wajib pakai masker kan, nggak boleh buka masker. Bahkan kita buka masker juga cuman boleh makan sama minum doang. Dan juga ya kebiasaan orang Indonesia sih, kebiasaan kita juga. Kalau misalkan kita nongkrong lama-lama di kafe cuma buat nyari apa yo? Nyari wifi. Cuman kita nggak beli makanan ya kan, kasihan teman-teman. Kita cuman ke kafe cuman buat beli minum doang. Cuma minum doang nih, tapi pinjam wifi-nya sejam misalkan gitu kan. Itu kalau dia PPKM sekarang jangan dulu kayak gitu. Kalau kalian di rumahnya masih ada wifi, masih ada internet, dan internet kalian belum nggak ada masalah, ya bolehlah kalian di rumah aja. Kecuali memang internet kalian mati, benar-benar mati, itu kalian cari alternatif lain. Mungkin di rumah, di komplek teman-teman ada yang menyediakan fasilitas wifi gratis gitu ya. Ini saya juga cukup unik ya teman-teman. Waktu itu saya mudik ke kampung halaman saya di Bandung. Itu saya selama kurang lebih sebulanan gak dapet signal untuk wifi, dan akhirnya saya pergi waktu itu ke daerah masjid
eh yang di Bandung namanya masjid apa tuh, lupa ntar, pokoknya di masjid, di salah satu masjid di bilangan Bandung atau di Jalan Pusdai. Nah di masjid Pusdai itu, nah saya kan bingung kan, saya pengen internetan tapi gak ada kuota gitu kan. Setelah saya buka wifi, buka wifi, ada di halte bus menyediakan wifi gratis yang dikelola langsung oleh pemerintah kota Bandung. Luar biasa teman-teman. Nah itu nilai plus banget lah buat kita. Jadi intinya adalah teman-teman ya, ingat ya lagi masa PPKM, jangan kemana-mana dulu, jangan ke restoran, jangan kemana, kalau bisa jangan kemana-mana. Kalau bisa nih teman-teman bawa restorannya ke rumah. Kan banyak tuh yang misalkan menyediakan fasilitas, mereka bisa bawain restorannya ke rumah gitu kan. Biasanya itu ada di restoran-restoran buffet seperti misalkan makanan-makanan Korea sih ya, rata-rata yang direbus-rebus kayak gitu biasanya ada teman-teman gitu. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman sekali lagi, mumpung udah masuk di bulan kemerdekaan Republik Indonesia nih teman-teman, tolong jangan mengadakan lomba, apalagi lomba 17-an yang pemicu kerumunannya sangat tinggi, kemudian ketingkatan orang menggunakan maskernya itu hanya sekitar 20% atau 40% aja itu yang pakai masker. Sisanya yang nonton biasanya nggak pakai masker. Jadi hati-hati dan jangan diadakan dulu, sementara di pending dulu, di break dulu sampai nanti corona ini betul-betul hilang gitu. Teman-teman boleh melakukan pesta fora ketika corona ini hilang, boleh diadakan 17-an teman-teman. Dan selalu ikuti aturan dan anjuran pemerintah, dan ingat jangan menyepelekan yang namanya PPKM gitu ya, nekat gitu ya, pengen pulang kampung gitu ya. Kasihan keluarga kalian di kampung, mereka ingin sehat-sehat tapi kalian malah membawa virus. Itu yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita pulang kampung, di kampung malah kita yang membawa virus untuk orang-orang di sana. Jadi itu aja mungkin teman-teman di video R Education kali ya, bukannya R Talk kalinya. Di R Education mungkin ketemu lagi di hari Sabtu malam. Kita akan ngebahas salah satu konten yang paling unik ya teman-teman. Bagaimana sih agar kita kreatif dalam membuat suatu kesenangan gitu ya, kesenangan kita, dan gak bikin ngebosenin dan bisa ngelupain ya, bisa ngelupain yang namanya pandemi. Itu apa? Itu di next video. Mungkin untuk di video kalian di video kali ini cukup sekian. Mungkin rada beres karena saya tadi malam kurang tidur ya teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa Rafael sampaikan. Intinya nanti teman-teman bakalan lihat konten saya terus menggunakan clip on. Insyaallah bakalan jernih ya, bakalan jernih. Kalaupun suaranya gak masuk, coba di kalian komen di bawah, nanti saya akan perbaiki lagi untuk teknisnya ke depan. Oke, itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan ingat, sekali lagi jangan mengadakan acara 17-an ya, apalagi acara-acara yang berkaitan dengan 17-an. Dan jangan lupa teman-teman, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk menonton Olimpiade Tokyo yang sudah berlangsung. Bagi teman-teman yang mungkin
belum tahu siapa yang menang hari ini di cabang olahraga yang ada Indonesia di dalamnya. Boleh teman-teman share juga di YouTube, lalu teman-teman tonton highlightnya. Siapa tahu teman-teman ketiduran, mungkin ya ketiduran karena mereka syutingnya biasanya malam hari, mungkin teman-teman terlalu capek dan belum mengetahui hasilnya bagaimana. Coba untuk menonton highlightnya di YouTube, banyak kok link-link yang menyediakan pertandingan ataupun highlight dari pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 sebenarnya, bukan 2021, karena Olimpiade ini dilaksanakan sebetulnya dari 2020 ya, karena berhubungan 2020 itu ada pandemi, jadi 2021 deh baru dilaksanakan. Oke teman-teman, itu aja. Keep safe, keep safety, Rafael signing out, dan sampai ketemu di video berikutnya.